5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Di kesempatan kali ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai klasik yang sangat menarik. Partai antara Mikhail Tal versus Utut Adianto. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 18 Februari 1986 di Reykjavik, Islandia. Tanpa banyak memikirkan kalah taruhan tebak skor sepak bola Piala Dunia, langsung saja kita gelar papan catur. Nyoah betot mang. Mikhail Tal berada pada posisi putih. Sedangkan Utut Adianto berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi kebakaran jenggot. Tal mengawali permainan dengan pembukaan pion menteri. Utut menjawab kuda F6. Lalu pion C4. Pion E6, kuda C3, pion D5. Dan terjadi baku hantam antar sesama pion di petak pusat. Pion makan, gajah G5 memaku kuda. Gajah raja keluar kandang, sambil menghapus pining pada menteri. Pion E3, pion C6. Disusul menteri maju ke C2. Dan kita berada dalam gambit menteri ditolak, pertukaran, posisional line, variasi Reshevsky. Utut mengembangkan kuda menteri pada langkah ke-7 dan diletakkan di D7. Tal merespon gajah D3 juga dalam rangka pembungaan perwira. Lalu hitam memarkirkan raja ke tempat yang lebih nyaman. Putih menjampingkan kuda ke F3. Utut menggeser benteng ke E8, menguasai lajur pusat yang bersinggungan langsung dengan keberadaan raja putih. Tal langsung mengungsikan raja ke dalam istana demi terciptanya rasa nyaman pada raja. Karena, jika masih memaksakan diri berada pada lajur pusat, tentunya akan membahayakan kelangsungan hidupnya. Utut mengusir keberadaan gajah yang cukup mengganggu, pion maju ke H6. Gajah mundur satu langkah ke F4. Dibalas kuda mundur ke F8, membuka diagonal petak terang untuk sahabatnya gajah, mengeksploitasi sayap raja. Tal membaca niat itu, lalu dia mengirim pion ke H3, mengontrol petak G4. Gajah bergerak ke D6, menantang sesama gajah, untuk gelut. Kuda melerai keributan yang akan terjadi di kalangan ras gajah. Kuda ikut campur dengan pertengkaran antar ras gajah, dengan jumping ke E6, menyerang gajah putih. Merasa nyawanya terancam, gajah putih mundur ke G3, menyelamatkan diri. Utut mendorong pion ke C5, Tal mendorong kuda ke B5, berniat mengeliminasi gajah gelap hitam. Gajah lari ke F8, menghindari pertukaran. Pion makan pion. Dibalas kuda makan balik, sembari menakut-nakuti gajah. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, Tal adalah tipe pemain menyerang. Dan kita juga tahu, Tal selalu memberi langkah kejutan, dengan melakukan pengorbanan. Pada langkah ini, Tal membuat gerakan yang sangat cemerlang. Dia menghantam pion F7, mengorbankan kuda, sambil menyerang menteri. Jika hitam tak menerima pengorbanan, dengan melarikan menteri ke B6, maka putih akan membalas, kuda manuver ke C7, menggarpu benteng. Kalau hitam membalas gajah E6, akan dijawab kuda cocor benteng. Benteng cocor balik, kuda kabur menyelamatkan diri, kuda gebuk gajah, kuda gebuk balik. Dan, putih menang satu benteng. Oleh karena itu, Utut menerima pengorbanan yang diberikan oleh Tal. Dibalas gajah skak. Raja mundur ke G8. Tal tidak terburu-buru menghabisi benteng. Dia lebih memilih, menjampingkan kuda ke C7, menyerang dua benteng sekalian. Kalau hitam menyelamatkan benteng A ke B8, maka kuda memberi bogem mentah pada benteng E8. Jika kuda ambil kuda, gajah akan ambil benteng. Putih sudah bisa dipastikan akan menang, karena hitam kalah materi. Utut membawa benteng ke E6. Kuda tusuk benteng. Benteng bergeser ke C6, mengawasi menteri. Tal membawa benteng F ke C1, menemani atasannya. Gajah naik ke D7, membuka ruang untuk menteri, membidik kuda. Kuda menyelamatkan diri ke D7. Kalau benteng menghajar kuda, gajah akan menghajar balik.
Dan, jika menteri ambil gajah, putih akan mendorong pion ke B4. Kuda menghindar ke A6, menteri tikam menteri. Jika kuda tikam balik, benteng akan menguliti kuda. Maka putih akan unggul 2 benteng. Tentunya Utut mempertimbangkan hal itu, dia menjampingkan kuda ke E4, membiarkan benteng menyerang menteri. Ini membuat Utut terjatuh dalam perangkap yang diciptakan oleh Mikhail Tal. Tal tidak menggerakkan menteri yang sedang berada dalam tekanan benteng, dia malah menghajar kuda dengan gajah. Utut tak punya pilihan lain selain mengambil menteri dengan benteng. Benteng langsung digebuk gajah. Secara hitungan matematis, Tal masih mengungguli 2 poin. Jika perwira hitam digabung, memiliki nilai 18. Sedangkan perwira putih bernilai 19, plus 1 pion, menjadi 20. Utut melanjutkan permainan dengan gajah C6, Tal membalas, kuda serang menteri dan gajah. Menteri bergeser ke E8, menyerang kuda. Kuda mundur ke D4, menyerang gajah. Utut membiarkan, gajah gelap menyerang balik. Benteng D1, gajah D7, benteng C1, pion sokong gajah. Kuda mundur ke F3, gajah E6, gajah E5, kuda E4. Gajah B3, menekan D5 bersama benteng. Menteri membackup. Benteng D3. Raja H7. Benteng D1, menambah tekanan pada pion D5. Utut ambil pion H3. Dengan tujuan, jika pion pukul gajah, menteri pukul kuda, dan ini membuat Raja Putih berada dalam ancaman skak. Oleh karenanya, Tal membiarkan gajah, Tal lebih memilih memukul pion dengan benteng. Utut membawa menteri ke G6, mengancam skakmat. Kuda menghalangi, sambil menyerang balik menteri. Menteri menghindar ke H5. Pada posisi ini, jika putih mengambil gajah, menteri akan mengambil kuda, mengancam skak. Andai putih menutup dengan gajah, kuda akan tewak gajah, pion tewak balik, menteri membalas. Skak. Raja F1, menteri kembali skak. Raja E1, menteri makan anak. Skak. Raja F1. Diakhiri menteri skakmat. Tentunya hal itu tidak terjadi, karena Tal menarik gajah ke C2, memaku kuda. Menteri makan kuda, mengancam skak. Gajah menutup, mengancam balik menteri. Dan pada langkah ke-37 ini, Utut Adianto mengibarkan bendera kuning, dia sudah tak bisa lagi melanjutkan permainan. Karena dia tahu, sudah tak bisa lagi memenangi pertempuran. Ini dia alasannya. Jika permainan dilanjutkan akan seperti ini. Menteri kabur ke E7, pion emut gajah. Raja G8, menghindari pakuan gajah. Benteng serang menteri dan kuda sekaligus. Kuda hajar gajah. Benteng hajar menteri. Gajah hajar balik. Pion cocol kuda. Dan, sudah bisa dipastikan putih akan menang. Demikianlah, akhir dari sebuah permainan antar dua legenda catur, yang sangat menarik. Sampai jumpa pada partai legenda catur lainnya. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye-bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!